Sejak tahun berapa? Sejak tahun berapa Israel menjajah Palestina? Ada yang bisa jawab? Mahasiswa, silakan. Ada yang tahu sejak tahun berapa? Nggak ada, nggak pernah. Di lapangan Palestina, di kota Teheran, ibu kota Iran. Saya pernah ke Iran. Ada jam berisi petunjuk waktu kehancuran Israel. Countdown itu mundur. Countdown. Targetnya 2040. Oke. Bagus. Artinya ini negara yang secara terang-terangan ingin memusnahkan Israel. Apa yang harus Israel lakukan? Tentu ini bisa dijawab secara hukum internasional. Preemptive strike bisa. Nah, sekarang kita Jadi Indonesia. kalau Israel nyerang duluan itu istilahnya preemptive strike. Kalau Sekarang- Hamas bertahan dari penjajah itu teror gitu. Sejak tahun berapa? Bapak belum jawab. Sejak tahun berapa Israel menjajah Palestina? Bapak belum Tafsir jawab. dari Mbak Monik, tafsir dari Saya Mbak Monik tidak menafsir. ini semua Saya ditakar dengan kepentingan berdasarkan sejarah. keisraelannya gitu loh. Tidak, saya berdasarkan sejarah. Makanya saya tanya kepada Bapak Isla Barawi, sejak tahun berapa Israel menjajah Palestina? Ada yang bisa jawab? Mahasiswa, silakan. Ada yang tahu sejak tahun berapa? Nggak ada, nggak pernah. Israel itu seperti ya Bang Isla bilang, Bang Iman, Israel itu didirikan oleh kerajaan Inggris. Yang didirikan Israel itu kerajaan Inggris melalui yang namanya perjanjian deklarasi Balfour. Jadi Perdana Menteri Inggris waktu itu nulis deklarasi Balfour yang kemudian diresmikan oleh PBB melalui perjanjian Partition Plan tahun 1947, berdirilah Israel di tanah Inggris. Jelas ya, tanah Inggris yang punyanya Inggris itu. Itulah yang dibagi dua menjadi Israel dan Palestina. Ini fakta. Jadi bukan tanah Palestina tapi tanah Inggris. Bang Aiman, poin terakhir Bang Aiman perlu tahu, ini penting sekali. Bang Aiman tahu nggak, Amerika setiap tahun itu memberikan dana hibah kepada Israel 3,8 miliar dolar. 60 triliun diberikan kepada Israel, Amerika ngasih cuma-cuma setiap tahun. Tahu Bang Iman? Tahu? 60 triliun setiap tahun. Untuk apa? Ya, untuk salah satunya untuk membeli dana alutsista yang canggih yang dipakai sama Israel sekarang. Contoh, F-35 tahu? Jet tempur F-35 yang super canggih itu, ya, yang dipakai itu. Nah, ini yang abang-abang, adik-adik semua harus paham. Ini poin pentingku yang terakhir penutupan. Ya, jadi Tadi kata terakhir. pabrik, ya ini poinnya, ini poinnya, ini closingnya. Oke. Ya, jadi pabrik swasta Bang Aiman yang memproduksi F-35 di Amerika itu punya swasta, bukan punya negara Amerika. Ya, jadi F-35 jet super canggih itu diproduksi sama pabrik yang namanya Lockheed Martin, dan Lockheed Martin itu punya swasta. Salah satu salah satu pemegang sahamnya itu adalah BlackRock, perusahaan investasi terbesar di dunia. Ya, jadi harus dipahami. Ya, inilah teman-teman nih adik-adik, inilah yang namanya industrial military complex Bang Aiman. Apa itu industrial military complex? Itulah ketika APBN dialokasikan untuk pertahanan, lalu dipakai untuk beli senjata dari pabrik swasta, lalu pejabat yang bersangkutan dapat komisi. It's all business. Oke. Perang adalah bisnis Bang Aiman. Ya, jadi jangan ditanya lagi kenapa Amerika serang Iran? Ya karena pengen nyari komisi dari penjualan senjata. Ngerti gak? Kalau saya tanya, Paham? Saya tanya Ya, gini. jadi it's all business. Lu kayak gitu aja kagak paham kayak anak 5 SD. Bung Ya teman-teman, itulah mengenai perdebatan Indonesia ya mengenai perang Amerika Israel melawan Iran teman-teman. Dan tentu walaupun Indonesia tidak terjun langsung dalam peperangan ini, tetapi ya pasti akan mengalami efeknya, akibatnya, karena itu mempengaruhi perekonomian Indonesia. Makanya Pak Presiden Prabowo Subianto ya mengingatkan kepada warga negara Indonesia untuk tetap siap menghadapi ya akibat dari peperangan Amerika, Israel dan juga Iran ini. Nah, tentu di dalam perdebatan tadi teman-teman bahwa kita bisa membuka
itu bisa membuka wawasan kita bagaimana sejarah Israel yang sesungguhnya, bagaimana peperangan itu yang disampaikan oleh Arya Permadi atau Abu Janda tadi, ya, bahwa ini perang ya bisa saja menyangkut ke bisnis dan lain sebagainya. Nah, tentu bagaimana sikap kita sebagai negara Indonesia, maka seperti yang disampaikan oleh Pak Prabowo, bahwa Pak Prabowo mengatakan secara tegas bahwa tidak akan memihak kepada negara manapun. Ya, Indonesia berada di tengah-tengah, ya, sebagai juru damai untuk mendamaikan peperangan yang terjadi. Nah, tentu hal ini sangat bagus apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo, sehingga nantinya negara kita bebas dari peperangan, walaupun kita merasakan efek dari peperangan tersebut, tetapi itu hanya efek di dalam perekonomian, teman-teman. Tapi rakyat tidak menjadi korban dalam peperangan. Tentu kalau Indonesia ikut dalam peperangan, maka ya yang pertama dulu pasti rakyat akan menjadi korban, kemudian prajurit-prajurit akan menjadi korban, dan itu hal yang harus kita waspadai, teman-teman. Nah, sekarang kita melihat bagaimana perkembangan ijazah Pak Jokowi yang terus bergulir saat-saat ini, dan tentu kita mengharapkan kasus ijazah ini juga segera selesai sehingga tetap fokus untuk isu-isu yang lebih baik, isu-isu di dalam pembangunan negeri. Gara-gara Mas Roy juga. Sudah ditunjukkan ijazahnya yang tanggal 15 Desember, tetap saja dia mengatakan 99,9% palsu itu. Dan juga saya meyakini, karena saya lawyernya. Kalau saya tidak yakin dengan Mas Roy, ya saya mundur sebagai lawyer, kan? Nah, kalau ada orang yang punya keyakinan seperti itu dengan ilmu pengetahuan, apa yang akan Anda hadapi? Ya, teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Geruduk Komnas HAM, Roy Suryo lapor dugaan pelanggaran hak asasi manusia di kasus ijazah Jokowi. Nah, teman-teman, kita masih mengikuti bagaimana perkembangan kasus ijazah Pak Jokowi ini yang masih terus bergulir dan tak berkesudahan. Dan terakhir, teman-teman, ya, Roy Suryo CS melapor dugaan pelanggaran hak asasi manusia di kasus ijazah Jokowi ke Komnas HAM. Nah, bagaimana ya ketika mereka sudah melaporkan ke Komnas HAM, teman-teman, ya, apa yang mereka dapat di sana? Pakar telematika Roy Suryo bersama Resmond Sianipar dan T. Fauzia Tiasuma atau disebut Dr. Tifa mendatangi kantor Komnas HAM dengan didampingi oleh pakar hukum Refli Harun Rabu 21 Januari 2026. Kedatangan mereka bertujuan melaporkan dugaan pelanggaran hak asasi manusia HAM yang dilakukan pihak kepolisian dalam penanganan kasus ijazah palsu Joko Widodo. Refli Harun menegaskan bahwa status tersangkanya disematkan kepada Roy Suryo, Resmond, dan Tifa RRT sangat bermasalah secara prosedur. Menurutnya, kepolisian terlalu memaksakan pelimpahan berkas tanpa pembuktian awal yang kuat. Kemudian pangkal pokok persoalannya adalah ijazah, dan berdasarkan prosedur hukum yang ada harusnya dibuktikan terlebih dahulu ijazahnya palsu atau tidak, ujar Refli Harun saat memberikan keterangan pers di kantor Komnas HAM Jakarta. Nah, ini yang disampaikan oleh Refli Harun bahwa pangkal pokok persoalannya adalah ijazah. Nah, harusnya ya berdasarkan proses hukum yang ada, ya baru ada yang tersangka itu ya harusnya ya dibuktikan terlebih dahulu ijazah itu asli atau tidak, ya. Kemudian sebelumnya Polda Metro Jaya menetapkan 8 orang sebagai tersangka dalam kasus pencemaran nama baik, fitnah, dan manipulasi data atas laporan Presiden Joko Widodo. Nah, kemudian Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri menyebut bahwa para tersangka antara lain Egi Sujana, Kurnia Triroyani, M. Rizal Fadila, Rustam Effendi, Damai Hari Lubis, kemudian Resmond Sianipar, dan T. Fauzia Tiasuma.
Polisi disebut catut nama Komnas HAM. Nah, dalam audiensi tersebut terungkap fakta mengenai jalannya gelar perkara di kepolisian. Roy Suryo mengungkapkan bahwa pihak Komnas HAM telah memberikan klarifikasi bahwa mereka tidak pernah menyetujui hasil investigasi Polri terkait keaslian ijazah tersebut. Komnas HAM memastikan dari dua gelar perkara yang diselenggarakan baik di Mabes Polri maupun di Polda Metro Jaya, semuanya mencatut nama Komnas HAM. Sekali lagi saya ulangi, semuanya mencatut nama Komnas HAM, tegas Roy Suryo. Nah, ia menambahkan bahwa pimpinan Komnas HAM menyatakan tidak hadir dan tidak memberikan persetujuan apapun. Tidak ada persetujuan Komnas HAM, tapi selalu dikatakan kami sudah persetujuan Komnas HAM ibunya. Nah, kemudian teman-teman, kritik pelimpahan berkas Mangga Karbitan. Senada dengan Roy, Tifa Fauzia mengkritik keras tindakan Polda Metro Jaya yang telah melimpahkan berkas perkara ke kejaksaan ketika hak-hak mereka sebagai tersangka untuk menghadirkan saksi ahli belum dipenuhi. Tifa menyebut berkas tersebut dipaksakan untuk segera selesai, artinya berkas itu adalah semacam mangga karbitan yang mentah dilemparkan ke kejaksaan, kata Tifa. Ia menganggap hal ini sebagai bentuk diskriminasi hukum yang berat karena mereka sama sekali tidak diberi ruang untuk melakukan pembelaan melalui saksi e-discharge. Nah, teman-teman, kemudian Roy Suryo tetap yakin ijazah 99,9%. Di sisi lain, Roy Suryo kembali memaparkan temuan teknis yang membuatnya yakin bahwa ijazah yang dipermasalahkan adalah palsu. Ia menyoroti aspek teknologi fotografi serta ketiadaan fitur keamanan pada dokumen tersebut. Foto ini tidak mencerminkan foto yang usianya 40 tahun. Gak usah jauh-jauh, ini teknologinya jadul dan teknologinya lama lagi. Terus ada tangan yang katanya bisa nembus, merasakan tembusnya papar Roy Suryo. Tembus itu adalah cap coklok untuk mengunci tanda tangan. Mereka tidak tahu artinya itu dan tidak bisa itu dipalsukan. Kemudian mereka menambahkan watermark, mereka menambahkan lintasan stempel. Tapi pastilah bahwa mereka tidak akan bisa menambahkan hologram itu lanjutnya. Ia berpegang teguh pada hasil penelitiannya dan menyatakan bahwa secara saintifik dokumen ijazah tersebut sangat meragukan. Jadi clear ya, sekali lagi 99,9% palsu pungkasnya. Nah, apa lagi yang disampaikan oleh Roy Suryo ini, teman-teman? Ya, dalam kasus ijazah Pak Jokowi ini. Nah, kedatangan para terlapor disambut langsung oleh Ketua Komnas HAM Anies Hidayat dan Wakil Ketua Komnas HAM Prabianto. Mereka berharap lembaga negara tersebut dapat mengeluarkan rekomendasi untuk menghentikan apa yang mereka sebut sebagai kriminalisasi terhadap peneliti. Nah, itu teman-teman tentang momen ketika Roy Suryo CS ya ke Komnas HAM ya untuk mengajukan ya memberikan aduan kepada Komnas HAM karena mereka katanya diduga dikriminalisasi. Kasus ijazah Jokowi kembali berbelok. Fakta sidang ungkap salinan ijazah pernah dipublikasikan KPU tanpa sensor. Persidangan lanjut terkait sengketa informasi publik dalam kasus ijazah Jokowi kembali memunculkan fakta baru yang mengejutkan. Dalam sidang yang digelar hari ini terungkap bahwa salinan dokumen penting termasuk salinan ijazah ternyata pernah diunggah dan dapat diakses publik melalui sistem Komisi Pemilihan Umum KPU pada pemilu 2014 dan 2019. Fakta tersebut disampaikan langsung dalam persidangan dan dinilai pemohon sebagai temuan krusial yang berpotensi menganulir perdebatan dalam 4 sidang sebelumnya.
Ya, sebab selama ini polemik berfokus pada apakah salinan ijazah merupakan informasi yang dikecualikan atau terbuka untuk publik. Dalam 4 persidangan sebelumnya kita berdebat soal apakah salinan ijazah itu terbuka atau tertutup sampai harus melalui mediasi dan uji konsekuensi. Tapi hari ini baru terungkap bahwa dokumen itu pernah diunggah, ujar pemohon di hadapan majelis. Dokumen pernah diunggah, jejak digital dipertanyakan. Nah, dalam sidang tersebut pemohon menegaskan bahwa jika salinan ijazah pernah dipublikasikan, maka secara logika hukum dan teknologi, ya, informasi dokumen tersebut seharusnya memiliki jejak digital yang dapat ditelusuri. Menurutnya fakta ini menimbulkan pertanyaan serius terutama terkait sikap KPU Kota Solo yang hingga kini belum bersedia memberikan salinan dokumen yang dimohonkan. Nah, ini teman-teman tentang permasalahan mengenai ijazah Pak Jokowi yang terus bergulir dan kita mengharapkan supaya cepat selesai hal ini.